Bupati Pringsewu Sujadi Sadat positif terpapar COVID-19. Sujadi saat ini masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. Informasi ini terkonfirmasi dari video Sujadi yang menyatakan dirinya positif COVID-19 usai melaksanakan tes usap. Pada video itu, Sujadi juga menyatakan tetap bekerja dari ruang isolasi di rumah sakit dengan protokol kesehatan ketat. Dirinya menjalani perawatan sejak Kamis malam lalu dan kondisinya berangsur membaik. Kondisi kesehatannya juga masih terus dipantau tim medis secara intensif. Saya harus tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suasana COVID-19 ini sendiri, yaitu adanya bekerja dari rumah, atau kalau saya sedang dari rumah sakit, maka bekerja dari rumah sakit. Usai dinyatakan positif, kantor Bupati Pringsewu terlihat lengang. Pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah pada sebagian besar pegawai. Hanya terlihat beberapa pegawai yang berada di kantor. Sementara ruang kerja Bupati dan seluruh ruangan pegawai masih ditutup setelah disemprot disinfektan. Berdasarkan data penyebaran COVID-19, saat ini Pringsewu masuk dalam zona oranye dengan total kasus terkonfirmasi COVID-19 per 20 Juni 2021 sebanyak 1.017 orang. Dari jumlah tersebut, 45 pasien meninggal dunia akibat COVID-19 dan yang sudah selesai isolasi sebanyak 822 orang. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Klaster keluarga penularan COVID-19 terjadi di 2 desa di Kecamatan Lampung Selatan. 2 desa yang saat ini berstatus sebagai zona merah COVID-19 itu, yakni Desa Pulau Tengah dan Desa Bali Agung. Di Desa Pulau Tengah terdapat 30 warga yang berasal dari satu keluarga dinyatakan positif COVID-19. Untuk di Desa Bali Agung terdapat ada 17 warga yang dinyatakan positif COVID-19. Desa Pulau Tengah dan Desa Bali Agung di Kecamatan Palas itu kini sedang melakukan lockdown. Masyarakat umum dari luar dilarang masuk desa tersebut dan sebaliknya masyarakat di 2 desa tersebut dilarang keluar berinteraksi ke daerah lain. Nah, berdasarkan data terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Nah, untuk itu saya beserta Forkopimda kita langsung melakukan lock area, khususnya Desa Pulau Tengah. Kemudian desa tetangganya pun kita minta untuk melakukan lock area dengan cara mendata siapa keluar dan siapa masuk. Tim Satgas COVID-19 kini sedang gencar melakukan penelusuran kepada warga yang pernah berinteraksi dengan para pasien COVID-19. Untuk mencegah meningkatnya angka penularan, pihak Pemkab, tentara, dan polisi kini juga memfokuskan program vaksinasi terhadap masyarakat di Kecamatan Palas yang digelar di Puskesmas dan menggunakan mobil keliling desa. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pihak Dinas Kesehatan Bandar Lampung Senin pagi menggelar program vaksinasi serentak yang dilaksanakan di 31 puskesmas, markas Kodim, Polresta, dan di kantor Pemkot Bandar Lampung. Pihak Dinas Kesehatan menyiapkan hampir 3.500 vaksin COVID-19 yang diperuntukkan untuk masyarakat umum dan lansia. Program vaksinasi serentak ini digelar selama sehari saja pada hari Senin dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Bandar Lampung yang ke-339. Vaksinasi diprioritaskan bagi warga ber-KTP Bandar Lampung. Proses pendaftarannya mudah. Masyarakat yang akan divaksin hanya diminta petugas menunjukkan KTP dan fotokopi kartu keluarga saja. 3.390. Mudah-mudahan ini serempak berhasil. Dan Bunda yakin, percaya bahwa Kota Bandar Lampung insya Allah yang tadi Bunda pantun Bunda tadi. Masyarakat berani vaksin, masyarakat sejahtera, sehat dan sejahtera.
Dan ini akan kita lakukan serentak semuanya. Dan ini sudah mulai ya. Tadi Bunda ada teleponan juga sama Pak Kapolres, sudah berjalan. Pak Dandim juga sudah berjalan. Sakit nggak, Bu? Enggak. Ada efek-efek nggak, Bu? Ya nggak tahu ya, Belum ya, lagi. Ya, sebenarnya kan obatnya belum jalan. Nggak takut ya, Bu ya? Divaksin, Bu? Enggak. Melalui program vaksinasi serentak ini, Wali Kota Bandar Lampung berharap masyarakat umum dapat segera divaksin dalam rangka percepatan penanggulangan wabah COVID-19. Masyarakat diminta tidak takut disuntik vaksin COVID-19 karena tidak berdampak negatif bagi kesehatan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Selain di Puskesmas, Markas Kodim dan Polresta, vaksinasi terhadap masyarakat juga dilaksanakan di lingkungan Terminal Panjang Bandar Lampung pada Senin pagi. Vaksinasi dilaksanakan oleh petugas gabungan dari bidang dokter dan kesehatan Polda Lampung dan melibatkan DPRD Provinsi Lampung. Tim Satgas gabungan menyiapkan ratusan dosis vaksin. Namun yang menjadi sasaran prioritas pemerintah tetap saja adalah warga yang sudah lanjut usia atau lansia. Pasalnya usia mereka paling rentan terpapar virus berbahaya itu. Bidokes menyediakan vaksinasi untuk 300 orang di tempat ini pada hari ini. Kalau percepatan untuk vaksin massal nanti minggu depan, kami sudah mempersiapkan personil maupun peralatan yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksin tersebut. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Pada kegiatan vaksinasi ini juga diisi dengan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Warga dan pengusaha diimbau tidak abai protokol kesehatan karena dapat diberikan sanksi denda uang jutaan rupiah atau kurungan penjara paling lama hingga 1 bulan. Kita nggak boleh lalai, kita nggak boleh abai, kita nggak boleh lupa. Pada bulan Juli yang akan datang akan ada kegiatan belajar mengajar tatap basmalah ya. Dan ini harus kita ingatkan kesiapan orang tua, kesiapan murid, kesiapan sekolah dan kesiapan semua. Penularan COVID-19 di Lampung masih mencemaskan. Data akumulasi di Dinas Kesehatan Lampung hingga Senin 21 Juni 2021, warga yang positif COVID-19 mencapai 20.320 orang, dengan angka kematian mencapai 1.121 pasien. Dari 15 kabupaten kota di Lampung, hanya satu wilayah yakni Waikanan yang berstatus zona kuning COVID-19, 13 wilayah berstatus zona oranye COVID-19, dan satu wilayah berstatus zona merah COVID-19 yakni Metro. Warga diimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan meski sebagian telah divaksin. Robila Stem melaporkan dari Bandar Lampung.